Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Uqulul Zain fi bayani huquqi zaujain. Ya, kitab ini ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita lanjut pembacaan teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul mar'ati ala zawj ay min haqqiha alaih. Artinya haknya seorang perempuan atau istri atas zauj, atas suami, ay min haqqiha, maksudnya adalah yang termasuk haknya wanita alaihi, yang wajib atas suami, ayut imaha, ialah memberi makan, ya. Salah satunya ini memberi makan ia kepada istri, ija ta'ima, ketika makan ia, ya. Wayak suha, dan memberi pakaian kepadanya istri, ijak tasa, apabila memakai pakaian ia. Wala yadarib al wajha, dan tidak memukul. Wala yadaribal wajha, dan tidak memukul ia hak pada wajah, ya. Ai inda nusuzia, walaupun ketika nususnya si istri. Jadi ketika si istri pun lagi nusus, lagi durhaka, lagi membangkang, maka tidak boleh memukul wajah. Kemudian wala yuqabbih, wala yuqabbih, dan jangan menjelekkan, ya. Jangan menjelekannya, maksudnya adalah bitasdidil muwahhadati, dengan lafadz baknya diberi titik satu, ya, dan diberi tasdid, maksuratan, hal dalam keadaan dibaca kasrah, ya. Yuqabbih maksudnya adalah la yusmi'uha makruhan, artinya istri tidak mendengarkan, ya, ucapan yang tidak disukai, ya, yaitu istri tidak mendengar ucapan yang tidak disukai. Artinya si suami ini tidak memperdengarkan ucapan yang tidak disukai oleh istrinya. Mungkin perkataan menghina, perkataan buruk, dan sebagainya, ya. Wala yakul, dan jangan mengucapkan ia, si suami, qabbahakillahu, semoga Allah menjelekan kamu, ya, nggak boleh juga sumpah buruk, ya. Kemudian wala yahjuro, dan tidak janganlah menghindar atau mencegah. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, wala yahjurha, dan tidak mencegahnya kepada istri, illa fil mabit, ya, kecuali di dalam mabit, di dalam menginap, ya, di dalam rumah, di dalam pada waktu tidur, ya. Artinya si suami jangan menghindar, artinya jangan memisahkan atau jangan meninggalkan, ya. Dalam satu riwayat dibacanya wala yahjurha, ya, illa fil mabit, kecuali di dalam mabit, ya, di dalam rumah lagi tidur, ya. Nah, ai fil madaja'i, maksudnya adalah di dalam tempat tidur, ya, tempat pembaringan, inda nususi, ketika nusus. Jadi walaupun lagi nusus, si istri, ya, tidak meninggalkannya, ya, kecuali di tempat tidur. Artinya, ya, misah ranjang nggak apa-apa, ya. Tapi kalau meninggalkan untuk bicara atau meninggalkan dengan meninggalkan dengan cara yang kasar, apalagi itu nggak boleh, ya. Jadi meninggalkannya kecuali di tempat tidur, artinya boleh tidak tidur bersamanya. Walaupun dia lagi nyusus, jangan ditinggalkan, artinya jangan tinggalkan dalam berbicara, atau jangan tinggalkan dalam sesuatu yang memang tidak dibolehkan. Misalkan diajak istri kemana, karena dia nusus, ditinggalkan begitu saja, dia telantarkan, nggak boleh. Kemudian amal hajru, adapun hajar, ya, menghindari dari berbicara, maksudnya fil kalami, di dalam pembicaraan. Fa innahu, karena sungguhnya hajar, haramun, ialah haram, illa li ujrin, kecuali adanya udzur. Jadi kalau diamin istri, ya, selama berhari-hari atau beberapa hari, ya, karena emosi atau karena istrinya sedang nusus, memang
itu tidak boleh, haram hukumnya. Illa li ujrin, kecuali memang ada udzur, artinya mungkin suami sakit, ya tidak bisa bicara dan sebagainya, tidak masalah. Cuman kalau sengaja mendiamkan istri ya berhari-hari, maka ini adalah perbuatan haram. Rawahu Tabrani wal Hakim. Nah, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Tabrani dan Imam Hakim an Muawiyah dari sahabat yang bernama Muawiyah ibni Haidata bi fadil muhmalati. Lafaz Haidah dengan huruf H dibaca fathah ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin tajawwaja imra'atan ala maqalla minal mahri aw kasura, ya artinya mana saja seorang lelaki, artinya laki-laki mana saja, tajawwaja yang menikahkan ia imra'atan kepada seorang istri, seorang perempuan, ala maqalla atas perkara qalla yang sedikit, minal mahri dari mahar, aw kasura atau yang banyak, ya sedikit maupun banyak, laisa fi nafsihi maksudnya adalah namun tidak ada di dalam dirinya, ai fi qalbihi maksudnya adalah di dalam hatinya, tidak ada apa, ayu adia ya melaksanakan ilaiha kepadanya istri, haqqaha akan hak-haknya dia, khoda'aha maka menipu ia memperdaya ia kepada istrinya, pamata maka meninggal ia si suami, walam yu'adi dan tidak atau ia mati sedang belum memberikan haknya kepada istrinya ya, walam yu'addi ilaiha qaha, belum dia mati dia belum menunaikan hak istrinya kepadanya ya, laqiyallahu maka Allah akan mempertemukan ya. Nah, mempertemukan laqiyallaha maksudnya adalah laki ini fa'ilnya adalah si laki-laki ini, Allah sebagai maf'ul. Jadi laqiyallaha Allah akan ia akan bertemu dengan Allah yaumal qiyamah pada hari kiamat, wa huwa adapun ia zanin adalah orang yang berzina, ay asimun artinya berdosa. Al hadisa maksudnya ikra al hadis, bacalah hadis. Ay ikra al hadis, bacalah hadis. Rawahu Tabrani, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Tabrani. Nah, jadi laki-laki mana saja yang menikahkan seorang wanita atas mahar yang sedikit ataupun banyak ya, dan tidak ada di dalam dirinya, maksudnya adalah di dalam hatinya untuk menunaikan hak istrinya ya, maka khoda'aha, ia sebenarnya memperdaya istrinya. Nah, jadi dia menikah bukan ingin menunaikan hak, hanya memperdaya ya, menipu atau memperdaya ya. Pemata maka meninggal ia, walam yu'adi ilaiha dan tidak menunaikan ia ilaiha kepada istri, hakwa kepada haknya, laqiyallaha maka ia akan menjumpai Allah yaumal qiyamah di hari kiamat, wa huwa zanin dan dia dalam keadaan berzina, ai asimun maksudnya adalah membawa dosa, seperti itu. Meriwayatkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda ianya Nabi SAW, inna min akmalil mu'minina, sungguh ialah termasuk paling sempurnanya orang-orang beriman, imanan ya imannya, artinya orang yang paling sempurna imannya, seperti itu. Ahsanuhum ya, ialah paling bagusnya mereka, khuluqan akhlaknya. Jadi orang mukmin paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Bifi'lil fadail, dengan mengerjakan fadilah-fadilah atau kebaikan-kebaikan, wa tarkil radzail, dan meninggalkan perkara yang tercela, seperti itu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wa al-tafahum, dan ialah paling lembutnya ya, ay arafaqahum maksudnya adalah paling lemah lembutnya, wa abaruhum, dan paling baiknya mereka, di ahlihi dengan keluarganya, ay min nisaihi maksudnya adalah dari
isi-isinya, wa auladihi dan anak-anaknya, wa aqrabihi dan dari kerabat-kerabatnya, seperti itu. Nah, jadi ini ya, ini dari Nabi SAW. Rawat Tirmizi meriwayatkan hadis ini oleh Imam Tirmizi, awal Hakim dan Imam Hakim an Aisyah dari Aisyah. Jadi orang yang paling sempurna imannya yaitu yang paling bagus akhlaknya. Dia mengerjakan perbuatan yang baik ya, yang utama dan meninggalkan perbuatan yang tercela. Kemudian orang yang lemah lembut, yang bersikap lemah lembutnya mereka dan paling baiknya mereka di ahli dengan keluarganya maupun dengan istrinya, anak-anaknya dan para kerabatnya, seperti itu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, adapun paling baiknya kalian ya, sebaik-baiknya kalian, khairukum li ahli, ialah sebaik-baiknya kalian li ahli kepada keluarganya ya. Jadi paling baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ai halailihi maksudnya adalah kepada halalnya, maksudnya para wanita yang halal, artinya istrinya ya. Kemudian wabanihi dan anak-anaknya, wa aqribihi dan kerabat-kerabatnya, seperti itu ya. Jadi kalau ada orang Islam, orang mukmin ya, tentunya ketika dia berakhlak buruk kepada keluarganya, kepada istrinya, berkata kasar, sering memukul, maka ini adalah cerminan orang yang imannya belum sempurna. Kemudian wa anna khairukum li ahli, dan adapun aku, kata Nabi SAW, khairukum ialah sebaik-baiknya kalian li ahli bagi keluarganya. Jadi Nabi Muhammad SAW ialah orang yang paling baik dari seluruh manusia terhadap keluarganya. Rawahu Ibnu Hibban, meriwayatkan akan hadis Ibnu Hibban oleh Ibnu Hibban. Waqala alaihissalam ya, dan berkata siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa perkataannya? Khairukum, adapun paling baiknya kalian ya, khairukum linisaihi, ialah paling baiknya kalian linisaihi kepada istri-istri kalian. Wa anna khairukum linisai, dan adapun aku khairukum ialah paling baiknya di antara kalian linisai terhadap istri-istriku ya. Syukran ala istimamikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.